Oke, selamat siang, selamat malam, maupun selamat pagi bagi kawan semuanya. Kembali lagi ke 471 In channel yang menginspirasikan kita ke berbagai wawasan. Kali ini 471 In channel akan membagikan wawasan bagaimana caranya membuat soal ulangan atau soal latihan menggunakan Google Form yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam kelas dan terdiri dari berbagai macam muatan pembelajaran. Oke ya, kita langsung saja mulai. Yang awalnya ya, kita buka Google Chrome di sini. Oke ya, setelah Google Chrome kalian sudah terbuka, kalian masuk ke Google Drive kalian masing-masing. Kita pilih yang Drive. Ini ya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul semuanya. Nah, di sini kita bisa membuat soal dengan menambahkan tambah baru ini. Kita klik tambah baru sampai keluar Google Form. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul. Kita pilih yang Google Formulir di sini. Oke. Kita tunggu beberapa saat dan otomatis akan dialihkan ke tab yang baru. Ya, di sini sudah muncul template untuk kita membuat soal ya. Nah, formulir tanpa judul kita isi misalnya soal ulangan kelas 2. Ya. Kemudian bawahnya bisa kita isi kelas. Kita pilihan ganda bisa diganti dengan drop down di sini. Misalnya ada dua kelas di sini, 2A dan 2B. Jangan lupa klik wajib isi sampai centang biru. Kemudian bagaimana nanti untuk mengaitkan kelas ini, masing-masing kelas dengan masing-masing siswanya. Kita klik tanda bagian 3 ini. Kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, akan muncul seperti ini ya. Lanjutkan ke bagian berikut. Nah, ini nanti yang akan mengaitkan ke masing-masing siswa di dalam kelasnya. Nah, selanjutnya untuk membuat daftar nama siswa, kita klik tambahkan bagian. Nah, yang ini. Misalnya ini daftar nama kelas 2A. Kemudian klik tambah. Ya, tambahkan pertanyaan yang paling atas ini. Nah, di sini kalian bisa isikan perintah. Isilah sesuai dengan nama kalian. Atau namamu biasanya ya kalau siswa SD. Kita pilih yang drop down kembali di sini. Misalnya ada siswa 2 di sini, Asep, dan ada juga Salim. Ini untuk kelas 2A. Jangan lupa kita klik wajib isi di sini. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat daftar nama kelas 2B-nya? Kita tinggal klik tambahkan bagian lagi. Ya. Ketik lagi daftar nama kelas 2B. Kita klik tambahkan pertanyaan lagi. Sama, kita copy saja di sini ya. Isilah sesuai dengan namamu. Misalnya di sini namanya Ujang dan Putri misalnya. Jangan lupa kita klik wajib isi supaya siswa tidak melewatkan pertanyaannya. Nah, kalau sudah ada daftar nama seperti ini, tinggal kita kaitkan. Tadi ada di kelas 2A ya. Kita lanjutkan ke bagian berikut.
kita pilih yang daftar nama kelas 2A. Untuk yang 2A, nah, akan keluar seperti ini. Kemudian untuk yang kelas 2B, kita kaitkan juga dengan daftar nama kelas 2B. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa membuat nomor absen di sini ya. Kita klik tambahkan lagi. Ya, kita klik dulu yang paling bawah, daftar nama kelas 2B. Kalau kita ingin membuat nomor absen, kita klik tambahkan lagi di sini. Tambahkan bagian nomor absen. Kita klik tambah. Isilah sesuai nomor absen. Nah, seperti biasa kita pilih drop down. Nomor absen bisa 1, 2 ya. Bisa juga 3, atau muridnya ada banyak bisa sampai sesuai jumlah muridnya. Kita klik wajib isi. Nah, supaya nomor absen ini dan nama siswa terhubung, sama caranya ya. Misalnya dari kelas 2A, kita klik kelas 2A-nya, kita pilih titik 3, kita pilih yang buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, setelah ini akan keluar, lanjutkan ke bagian berikut. Nah, setelah mengisi nama, siswa tinggal mengisi nomor absen. Tinggal kita pilih yang nomor absen, sama, salin juga nomor absen. Jadi setiap siswa kita kaitkan dengan bagian-bagian. Kemudian kelas 2B juga sama. Kita pilih 3 ini. Pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Ya, ujang nomor absen, kaitkan dengan nomor absen. Putri, kaitkan dengan nomor absen juga. Nah, oke ya. Sampai sini sudah data siswa sudah terbuat. Tinggal kita bagaimana cara membuat soalnya. Oke, setelah kita membuat daftar siswanya sampai nomor absen di sini, kita tinggal membuat daftar mata pelajarannya ya. Seperti biasa, kita klikkan tambahkan bagian di sini. Nah, kita bisa dipilih muatan pelajaran. Misalnya kita buat 2 soal muatan pelajaran di sini ya. Pilihlah soal yang akan kalian kerjakan. Misalnya ada 2, matematika dan IPA di sini. Jangan lupa kita klik wajib isi. Kemudian kita kaitkan setelah siswa mengisi nomor absen. Seperti biasa kita klik di sini. Kita pilih buku bagian berdasarkan jawaban ya. Kita kaitkan dengan muatan pelajaran. Oke. Ya. Maka ini setelah siswa mengisi nomor absen, nanti otomatis akan dikaitkan dengan pilihan soal muatan pembelajarannya. Kemudian kita buat soal masing-masing pembelajarannya. Kita klik tambah lagi seperti biasa ya. Jangan lupa klik paling bawah dulu. Kita klik tambahkan bagian. Misalnya yang pertama soal matematika. Kita klik tambah pertanyaan. Nomor 1 ditambah 2. Saya bisa bikin ya pilihan jawabannya di sini. Kita klik wajib isi, atau kalau kita mau acak ya, acak urutan opsi. Nah, supaya ada nilainya, kita buat form ini menjadi sebuah soal. Kita pilih gambar gear setelan. Oke. Kita pilih yang kuis. Kita centang biru yang jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini ada berbagai jawaban ya. Nilai rilis akan segera setelah setiap pengiriman. Nah, biasanya saya buat kalau ulangan jawaban yang benar saya sembunyikan dulu.
Oke, klik simpan. Nah, maka akan keluar kunci jawaban seperti ini. Kita klik kunci jawabannya, misalnya poinnya 50 karena ini 2 soal. Kita pilih jawaban yang benar, lalu kita klik selesai. Buat soal nomor 2, 6 dikurangi 3. Saya di sini ya. Kita klik wajib isi. Kita acak urutan opsinya. Kemudian kita buat skornya dan pilih jawaban yang jawaban yang benar belum ada. Kayak misalnya 2 ini ya. Kita bisa klik edit lagi. Nah, ini untuk soal matematika. Kemudian kita buat soal yang IPA, kita klik tambahkan bagian. Soal IPA. Tambahkan pertanyaan. Nomor 1 misalnya. Hewan pemakan daging. Misalnya di sini elang dan kambing. Kita klik wajib isi, acak urutan opsinya, kemudian kunci jawabannya kita buat skornya, kemudian pilih jawaban yang benar. Kita buat soal nomor 2. Hewan yang bertelur. Misalnya bangau dan kerbau. Kita klik wajib isi, kemudian kita acak opsinya. Kita buat kunci jawabannya di sini dan skornya. Klik selesai. Oke ya, ini soal sudah jadi. Tinggal bagaimana kita mengaitkan setelah siswa mengeklik masing-masing pilihan muatan pembelajarannya, kita kaitkan ya. Seperti biasa. Bintang 3, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini kita kaitkan yang matematika dengan soal matematika nih bagian 6. Kemudian yang IPA kita kaitkan dengan soal IPA. Nah, bagaimana supaya nilainya tidak tercampur antara matematik dan IPA? Kita klik saja ini ya, soal matematika, kita lihat yang paling bawah. Setelah bagian 6, lanjutkan ke bagian berikut, kita klik kirim formulir. Oke ya. Kemudian yang soal IPA, karena ini yang terakhir, maka tidak ada bagian kirim formulir. Tapi jika kalian membuat misalnya 5 soal IPA, IPS, matematika, nah setiap ininya kita pilihkan yang kirim formulir. Karena yang ini yang terakhir tidak keluar kirim formulir, karena secara otomatis akan mengirimkan formulirnya. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, cara membuatnya tinggal kita lihat caranya. Klik yang bagian ini, pratinjau. Nah, seperti ini tampilannya ya. Dan misalnya kita pilih kelas 2A tadi. Kita klik berikutnya. Nah, kita diarahkan ke nama. Tadi kan nama kelas 2A ada Asep dan Salim. Nah, kita klik berikutnya lagi. Isi nomor absen ya, 1 misalnya. Klik berikutnya. Nah, siswa akan diarahkan ke soal. Misalnya siswa akan mengirim matematika berikutnya. Nah, akan keluar soal di sini ya. Kita pilih misalnya ini. Karena kita tidak buat kirim formulir, maka akan keluar pilihan kirim. Nah, untuk melihat skor, kita bisa klik list skor, ya, klik kanan, open link tab. Nah, siswa akan melihat nilainya. Nah, ini nilainya di sini 50 karena tadi yang satu disalahkan ya. Nah, gimana caranya siswa untuk melanjutkan mengerjakan IPA? Nah, untuk melanjutkan mengerjakan IPA, kita klik yang kirim jawaban lain. Misalnya sekarang kelas 2B, kelas 2A lagi juga bisa ya. Tapi ini untuk
membedakan. Klik berikutnya, pilih. Nah, jadi kan kelas 2B ada Ujang dan Putri kan. Kita pilih Putri. Berikutnya nomor absennya, klik berikutnya. Tadi mematikan sudah, kita tinggal mengerjakan yang IPA. Klik berikutnya lagi. Nah, akan keluar soal IPA secara otomatis. Misalnya ini ya, klik kirim. Nah, ini kalau slide terakhir pasti otomatis akan keluar slide kirim. Oke, untuk melihat skor bisa klik kanan, lihat skor. Oke, nilainya keluar langsung 100/200, berarti nilainya 200 ya. Oke kawan-kawan, begitulah tadi caranya membuat soal supaya ada berbagai macam kelas dan ada berbagai macam muatan pembelajaran. Sekian dari 471 In Channel, semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa.